Baik, saya ucapkan selamat malam sekali lagi, Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah bergabung di dalam Zoom ini. Selamat datang kembali di dalam pengajaran dan praktek doa Yesus berseri, Menyelami Hidup Doa yang diselenggarakan oleh KTM Provinsi Jakarta. Nah, tadi ada teman-teman juga yang cukup jauh ya, ada yang dari Pontianak, dari Jambi, dari Bandung, dari Padang, Surabaya, dan mungkin ada dari lokasi-lokasi lain yang belum disebutkan. Selamat datang, selamat bergabung. Ini adalah seri Menyelami Hidup Doa yang ketujuh. Kita mau kilas balik, tahun 2023 kita sudah melalui berarti 6 seri di belakang sebelum pertemuan hari ini, dan 3 seri terakhir di tahun 2023 kita sudah mendapatkan pengajaran tentang 3 pondasi hidup doa menurut Santa Teresa Avila, yaitu kasih, kerendahan hati, dan kelepasan atau ketidaklekatan. Nah, menyambung dari 3 pondasi hidup doa itu, malam hari ini kita akan mendengarkan pengajaran mengenai harmoni hidup doa dan keseharian atau penerapannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengajaran malam hari ini akan diberikan oleh Romo Valentinus Maria CSE. Nanti jika ada pertanyaan silakan dituliskan di dalam kolom chat, akan dijawab di dalam sesi tanya jawab. Baik, sudah bergabung dengan kita Romo Valen, selamat malam. Selamat malam. Baik. Terima kasih sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Silakan Romo, sepertinya ini tahun yang baru, semangat baru sepertinya semua orang. Silakan kami berikan waktu dan kesempatan ini untuk Romo memberikan pengajaran. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya dan semoga semuanya sehat-sehat semua, lahir dan batin. Selamat tahun baru juga untuk kita semua. Semoga di tahun ini menjadi lebih baik dalam kehidupan kita, baik rohani maupun jasmani kesehatan kita. Dalam sesi ini saya akan membawakan tentang harmoni hidup doa dan keseharian. Ini juga akan merangkum dari 3 sesi tadi yang disebutkan, yaitu 3 fondasi hidup doa, yaitu kasih, kerendahan hati, ketidaklekatan, atau kelepasan. Dalam sesi kali ini itu ada beberapa pembahasan, ini saya tunjukkan lebih dahulu, yaitu pentingnya doa dan kebajikan. Kemudian kebajikan itu apa? Lalu kaitan 3 kebajikan, kasih, kerendahan hati, dan ketidaklekatan, itu kaitannya apa? Bagaimana? Kemudian kebajikan dan doa. Lalu hubungan antara 3 kebajikan, yaitu kasih, kerendahan hati, dan ketidaklekatan itu, hubungannya dengan doa itu apa? Ini juga untuk merangkum yang 3 sesi sebelumnya. Juga yang terakhir adalah doa dan hidup keseharian. Baik, kita akan melihat yang pertama. Pentingnya doa dan kebajikan. Seorang Kristen harus membangun bangunan rohani di atas fondasi yang kuat. Jadi kalau kita bayangkan sebuah rumah itu yang memang harus dibangun lebih dahulu adalah fondasi. Demikian juga bangunan rohani itu perlu fondasi yang kuat, yang dalam, kalau memang ingin membangun bangunan rohani yang kokoh, yang besar, yang tinggi. Ya, tentunya tingginya bangunan rohani kita itu kita tidak tahu ya, tergantung dari Tuhan memberikan kita perkembangan sampai sejauh mana. Ya. Tetapi sampai kepada kepenuhannya, sampai selesai, itulah sebetulnya tujuan atau yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita. Maka kita menggali fondasi dalam dan membangun di atas batu, seperti kalau kita baca dalam Lukas 6
ayat 47 sampai 48. Jadi jangan sampai kita membangun rumah itu di atas pasir yang dengan mudah akan terporak-poranda oleh ombak air laut. Ya. Baik, sekarang Teresa Avila mengajarkan bahwa dasar dari bangunan rohani kita haruslah terdiri lebih dari sekedar doa dan kontemplasi. Jadi memang dalam hidup membiara pada zaman Teresa Avila, memang Teresa Avila adalah guru doa dan mengajarkan doa bagi para anggota suster-susternya. Tetapi dia juga mengingatkan bahwa tidak cukup hanya sekedar doa dan kontemplasi dalam kehidupan ini. Ya. Kita harus mempraktekkan kebajikan. Baskom. Jika tidak, maka kita akan selalu menjadi kerdil. Jadi di sini kebajikan ini ternyata akan membuat doa kita atau hidup rohani kita akan semakin bertumbuh sebetulnya. Maka di sini memang penting kebajikan itu. Lalu kebajikan itu apa? Ini sebetulnya dari ajaran Santo Thomas, saya kutipnya, adalah suatu kecenderungan atau kekuatan moral yang menyelaraskan kehendak dan tindakan manusia dengan prinsip-prinsip moral yang baik. Tentang moral itu adalah soal perbuatan, ya, perbuatan yaitu baik buruk. Maka moral yang baik ya adalah perbuatan yang baik. Hasil dari kebiasaan yang baik. Nah, ini kebajikan itu adalah hasil dari kebiasaan yang baik dan dapat dikembangkan melalui latihan. Jadi memang kita juga perlu melatih kebiasaan-kebiasaan yang baik itu. Dan tindakan-tindakan moral yang terus-menerus dilakukan. Tindakan moral yang baik tentunya. Dengan kata lain, sebetulnya kebajikan itu adalah perbuatan baik yang dilakukan terus-menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan atau habitus. Jadi kalau kita berbuat baik itu hanya 10 kali, misalnya menolong orang lain itu 10 kali, yang ke-11 atau ke-12 itu kita tidak lakukan, mungkin karena tidak semangat lagi, mungkin kita lagi sedih, ya itu belum mencapai yang namanya kebajikan. Tetapi kalau kita terus-menerus dan bahkan mungkin mengalami sedih, tetap berbuat baik, nah inilah kita sebetulnya memiliki kebajikan. Kebajikan merupakan bagian integral dari kehidupan moral dan spiritual manusia. Jadi memang kebajikan ini menyangkut tidak hanya moral, tetapi juga kehidupan rohani kita. 3 kebajikan: kasih, kerendahan hati, ketidaklekatan, yang disebutkan oleh Santa Teresa dari Avila sebagai dasar atau fondasi hidup doa, ini ternyata sebetulnya memiliki kaitan satu sama lain. Cinta kasih kepada sesama merupakan wujud dari kerendahan hati. Orang yang rendah hati akan menyadari bahwa semua orang adalah sama di hadapan Allah. Nah, maka dia tidak akan meninggikan dirinya, semuanya sama di hadapan Allah. Ia tidak akan memandang rendah orang lain, melainkan akan mengasihi mereka dengan tulus. Juga menunjukkan ketidaklekatan pada ego. Jadi di sini, di mana orang memiliki cinta kasih, dia akan dapat mewujudkan kerendahan hati. Dan kerendahan hati ini juga menunjukkan bahwa tidak lekat pada ego. Ego itu apa? Ego itu segala keinginan yang ingin dipuaskan untuk diri sendiri. Biasanya selalunya adalah kecenderungan untuk ya
memuaskan diri, baik kebanggaan diri dan seterusnya. Berikutnya, kerendahan hati merupakan syarat untuk mencapai cinta kasih yang sejati. Juga menuntut ketidaklekatan pada ego. Jadi kalau orang yang rendah hati itu akan mencapai cinta kasih yang sejati. Dan ini juga akan dimungkinkan kalau adanya ketidaklekatan pada ego juga. Jadi ketiga kebajikan ini memang saling berkaitan. Orang yang tidak rendah hati akan sulit untuk mengasihi sesamanya, terutama mengasihi dengan tulus. Ia akan selalu merasa lebih baik dari orang lain dan akan sulit untuk menerima orang lain apa adanya. Walaupun mungkin dia seorang yang sangat rajin dalam pelayanan, membantu sesamanya, ya kan? Tetapi kalau dia tidak rendah hati, ya perbuatan yang dikatakan cinta kasih itu ya sebetulnya bukan perbuatan cinta kasih yang tulus. Dia hanya ingin menampilkan dirinya saja. Dengan demikian, dia sebetulnya masih lekat pada egonya. Nah, itu. Kemudian ketidaklekatan merupakan sarana untuk mencapai cinta kasih dan kerendahan hati. Jadi rupanya ketidaklekatan atau kelepasan ini, ya ketidaklekatan atau kelepasan ini menjadi sarana untuk mencapai dua kebajikan ini, yaitu cinta dan kerendahan hati. Yang tadi itu adalah ketidaklekatan pada ego tadi sebetulnya. Orang yang tidak melekat pada hal-hal duniawi akan lebih mudah untuk mengasihi sesamanya dan untuk rendah hati. Ia akan fokus pada nilai-nilai rohani dan akan lebih mudah untuk melihat orang lain dengan penuh kasih. Nah ini, bahkan juga ada belas kasih juga akan menyertai di situ. Nah inilah pentingnya juga ketidaklekatan. Lalu kita melihat kebajikan dan doa. Itu bagaimana kaitannya. Ini kita lihat secara umum. Tuhan memberikan karunia doa kontemplasi kepada seseorang yang telah mempraktikkan kebajikan. Jadi di sini Tuhan memberikan karunia doa kontemplasi itu artinya bahwa memang orang akan ditarik oleh Tuhan karena kontemplasi yang dicurahkan, itu kontemplasi yang diberikan oleh Tuhan itu adalah suatu rahmat. Nah, rahmat doa kontemplasi ini itu akan diberikan kepada orang-orang yang mempraktikkan kebajikan. Ya. Jika kita melakukan kebajikan, maka doa-doa kita akan mengkondisikan kita untuk tumbuh lebih dalam ke dalam persatuan dengan Allah. Kita lihat bahwa kebajikan itu adalah perbuatan baik, ya, yang diulang-ulang. Tentunya keperbuatan baik tidak hanya sekedar baik saja, tetapi ada diarahkan sebagai apa? Sebagai cinta kepada Tuhan. Nah, inilah kebajikan itu. Maka karena perbuatan baik yang diarahkan demi cinta kepada Tuhan itu akan mengkondisikan bertumbuhnya doa kita, bahkan menuju kepada persatuan dengan Allah. Orang yang mempraktikkan kebajikan akan menjadi kontemplatif, yaitu bahwa dengan kebajikan karena diarahkan kepada cinta kepada Tuhan, maka dia juga akan menjadi kontemplatif, dapat memandang Tuhan, atau dengan kata lain, bahwa dia akan dapat melihat kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Lebih lagi juga akan menerima karunia doa kontemplasi. Seiring dengan perkembangan doa,
seseorang juga merasa lebih mudah untuk mempraktekkan kebajikan. Jadi kalau doanya itu berkembang, itu akan sejalan dengan kebajikan mengikutinya, juga akan melangkah maju. Seperti orang dengan dua kaki itu berjalan. Dek, 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 dek. Ya kan? Nah ini, perjalanan rohani menuju persatuan dengan Tuhan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan nyata sehari-hari. Jadi kalau orang menganggap bahwa hidup rohaninya itu maju, kita lihat bagaimana hidup sehari-harinya dalam kenyataannya. Kalau kita ingat tentang surat Yohanes ya, itu mengatakan kalau orang mengatakan aku mengasihi Tuhan, ya itu kan seperti dalam kehidupan rohani itu kan mengasihi Tuhan. Tetapi ternyata dia membenci saudaranya, lalu dikatakan dia adalah seorang pendusta. Maka dengan demikian sebetulnya perjalanan rohani yang dekat dengan Tuhan, menuju persatuan dengan Tuhan, itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Seseorang yang tekun berdoa dan setia melakukan kebajikan, sudah pasti menandakan doanya tulus dan otentik. Ya, jadi orang yang tekun berdoa, lalu dia setia dalam kebajikan, itu menunjukkan bahwa dia secara konkret, doa itu adalah bentuk aktivitas jiwa, yaitu untuk mengasihi Tuhan. Ya. Lalu kebajikan adalah suatu perbuatan nyata bagaimana kasih kita kepada Tuhan itu diwujudkan dalam kasih kepada sesama atau perbuatan yang baik. Maka dengan demikian dia menunjukkan doanya itu tulus, doanya itu otentik. Karena dia menunjukkan cinta kepada Allah dan kepada sesamanya. Kita mendapatkan bantuan dari Santo Thomas Aquinas untuk melihat dengan lebih jelas, yaitu dalam kaitan doa dan kebajikan itu. Yang pertama, doa sebagai aktivitas kebajikan. Santo Thomas Aquinas mengajarkan bahwa doa sebagai tindakan spiritual atau tindakan rohani, latihan rohani, dapat dikategorikan sebagai suatu kebajikan yang disebut kebajikan rohaniah. Doa dianggap sebagai kebajikan karena melibatkan tindakan yang baik dan bertujuan untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Nah inilah, jadi kebajikan itu tidak hanya sekedar perbuatan baik, tetapi bertujuan untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Yang tidak lain adalah apa? Mencintai Tuhan itu. Doa, dikatakan dalam Summa Theologica, doa adalah tindakan kebajikan rohaniah, karena doa adalah suatu tindakan yang baik. Berikutnya, doa sebagai sarana pencapaian kebajikan. Santo Thomas Aquinas percaya bahwa doa juga merupakan sarana untuk mencapai kebajikan yang lebih besar. Jadi doa itu sendiri sudah disebut pertama tadi adalah kebajikan rohania. Tetapi doa ini kalau terus dilakukan juga akan membantu kita mencapai kebajikan yang lebih besar, bahkan lebih heroik, lebih pahlawan lagi. Yang tadi saya katakan misalnya ada halangan, dalam keadaan sedih. Wah, ternyata diberikan kekuatan oleh doa untuk tetap berbuat baik. Walaupun saya mendapatkan malapetaka, musibah, saya tetap berbuat baik. Nah inilah, karena doa itu membawa kita untuk mencapai kebajikan yang lebih besar. Melalui doa, seseorang dapat memohon bimbingan, kekuatan, dan kasih Tuhan
untuk membantu dalam pertumbuhan kebajikan. Berikutnya, doa membantu pertumbuhan kebajikan. Santo Thomas Aquinas berpendapat bahwa doa membantu orang, individu, untuk tumbuh dalam kebajikan dan memperkuat kehendak yang baik. Kita tahu bahwa manusia itu kan kecenderungannya kepada dosa, yang disebut konkupisensia, ya, cenderung pada dosa. Nah, di sini dengan kebajikan, dengan doa itu membantu kita untuk tumbuh dalam kebajikan dan memperkuat kehendak yang baik. Tidak kemudian dengan demikian melemahkan kecenderungan kepada dosa kita. Doa dapat membentuk karakter seseorang dan membimbingnya dalam melaksanakan kebajikan-kebajikan tertentu. Jadi dengan doa, terutama yang kita lakukan, yaitu doa Yesus, itu sebetulnya akan membentuk karakter kita. Karakter yang lebih sabar, karakter yang lebih lemah lembut, karakter yang dapat mengendalikan diri dan sebagainya. Nah, inilah yang akan membantu kita untuk dapat bertumbuh dalam kebajikan. Dan Thomas mengatakan doa membantu pertumbuhan kebajikan karena melalui doa kita memohon pertolongan Tuhan untuk tumbuh dalam kebajikan. Berikutnya, kebajikan menyempurnakan doa. Nah, ini kebalikan dari yang tadi ya, di mana doa itu membantu bertumbuhnya kebajikan. Nah, sekarang kebajikan menyempurnakan doa. Santo Thomas Aquinas mengajarkan bahwa kebajikan dapat menyempurnakan doa, menjadikannya lebih efektif dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Seseorang yang hidup dalam kebajikan cenderung berdoa dengan niat yang murni dan sesuai dengan ajaran moral Gereja Katolik atau ajaran iman Katolik. Ya, jadi mengapa demikian? Karena di sini kebajikan yang tadi sudah dikatakan bahwa kebajikan itu tidak hanya sebuah atau suatu tindakan baik, tetapi juga disertai dengan apa? Demi cinta kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka dengan demikian, dengan orang bertumbuh dalam kebajikan, itu akan menyempurnakan doanya, lebih memang murni untuk mengasihi Tuhan di dalam memberikan waktu untuk berdoa. Lalu kita akan melihat hubungan antara tiga kebajikan yang disebutkan oleh Santa Teresa Avila sebagai yaitu kerendahan hati dan ketidaklekatan tadi. Nah, itu kaitannya dengan doa bagaimana? Yang pertama, Santa Teresa berkata bahwa cinta kasih adalah buah asli doa. Ketika doa berakar dalam kerendahan hati. Ya. Selain itu, dengan kontemplatif selalu ada banyak cinta kasih. Jadi kalau orang semakin kontemplatif, dia sebetulnya juga semakin bertumbuh juga dengan cinta kasih. Cinta kasih kepada Allah maupun kepada sesama. Tapi kalau orang misalnya menunjukkan bahwa, oh saya ini merasa orang yang kontemplatif. Oh saya ini dalam doa itu luar biasa sampai mencapai keheningan yang luar biasa. Ya kan? Nah, tapi kemudian bangga. Nah, ini kemudian sebetulnya ya dapat dipertanyakan apakah benar dia itu mencapai yang namanya keheningan yang kontemplatif itu. Ya, itu bisa dipertanyakan, ya kan? Nah, itu kalau misalnya ternyata tidak tumbuh dalam cinta kasih, tetapi malah dalam kesombongan atau bahkan
menganggap orang lain, oh itu di level bawah saya misalnya. Yang kedua, Santa Teresa mengajarkan seluruh landasan doa adalah berdasarkan kerendahan hati. Sudah jelas ya. Dan bahwa semakin banyak jiwa merendahkan dirinya dalam doa, semakin banyak Allah membangkitkannya. Nah, ini seperti gambaran juga yang diberikan oleh Santa Teresa Lisieux, di mana orang yang rendah hati itu seperti Tuhan itu dari surga itu membungkuk untuk menjemput atau untuk mengangkat orang-orang yang rendah hati. Nah, demikianlah kalau orang berdoa dalam dasar kerendahan hati, itu akan membawa sikap Tuhan, tindakan Tuhan untuk mengangkat orang itu, meninggikan orang itu. Maka itulah Tuhan itu selalu senang dengan orang yang rendah hati. Ya. Tetapi Tuhan ya jelas akan mempermalukan orang yang tinggi hatinya. Santa Teresa menekankan betapa pentingnya mempraktikkan kerendahan hati, karena ini adalah aspek penting dari doa. Tanpa kerendahan hati dan kebajikan yang lainnya, yaitu kebajikan-kebajikan lainnya, entah itu tadi itu kasih pada sesama maupun ketidaklekatan, ataupun kebajikan-kebajikan lainnya, itu kalau tanpa itu, kerendahan hati dan kebajikan-kebajikan lainnya, maka doanya itu menjadi berbahaya. Loh, kenapa menjadi berbahaya? Yaitu bukan doa yang tulus tadi, bukan doa yang otentik tadi, tapi doa yang mungkin disertai dengan kebanggaan diri. Bahkan mungkin doa yang disertai sikap hati yang menghina orang lain. Mungkin doa yang yang dilakukannya adalah doa yang apa itu yang hanya ingin memuaskan dirinya atau egonya saja. Ya, maka itu biasanya ini adalah orang-orang yang misalnya mencari kepuasan dalam doa. Kepuasan dalam doa itu artinya apa? Yaitu mengalami hiburan-hiburan. Pak, kalau saya tidak mengalami hiburan berarti saya belum belum apa itu doa saya belum masuk. Nah, itu kan. Nah, itu kalau orang tanpa yaitu kerendahan hati, tanpa kebajikan lain, ketidaklekatan dan seterusnya itu maka menjadi berbahaya. Yang ketiga, Santa Teresa juga menekankan pentingnya ketidaklekatan. Karena tanpa itu, seseorang tidak akan pernah tumbuh subur atau datang untuk menikmati buah dari doa yang tulus. Ya jelas, kalau orang lekat, itu adalah orang yang ingin memuaskan egonya itu tadi. Ya, entah lekat terhadap hal-hal yang rohani, dalam arti hiburan-hiburan rohani tadi, bahkan juga mungkin lekat dengan karunia-karunia, bukan lekat pada Tuhannya. Nah ini ya itu kemudian ya akan tidak berkembang doanya, maka tidak akan menghasilkan buah dari doa yang tulus. Lalu kita melihat doa dan kehidupan sehari-hari. Sebetulnya tadi sudah ada disinggung juga, tetapi ini kita melihat lebih jelas bahwa pertama yaitu panduan hidup. Doa membentuk suatu pandangan hidup yang didasarkan pada ajaran Kristus. Jadi memang doa itu akan membantu kita untuk melihat ya kehidupan kita ini dengan ajaran Kristus. Dan doa ini membimbing kita untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai iman, nilai-nilai ajaran Kristus. Nah ini. Kemudian kedua, kesadaran akan kehadiran Tuhan. Doa membantu membangun kesadaran akan kehadiran Tuhan
dalam setiap aspek hidup sehari-hari. Orang akan dipenuhi rasa syukur dan tanggung jawab terhadap anugerah-anugerah dari Tuhan. Nah, inilah bahwa dengan doa orang kemudian menyadari akan kehadiran Tuhan, bahwa Tuhan itu terlibat dalam hidup saya. Maka disinilah dia akan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-harinya, bahwa oh, Tuhan sudah memberikan karunia, sudah memberikan berkat, sudah memberikan apa yang perlu untuk hidup saya, maka saya harus pergunakan dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya itu dalam arti bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan. Misalnya, kita diberikan kekayaan, misalnya. Nah, apa ajaran Tuhan? Itu adalah untuk berbagi, misalnya, ya kan? Jadi bukan bertanggung jawab terhadap kekayaan itu berarti oh disimpan dan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Nah, bukan itu yang dimaksud. Nah, ini ya memang akan dimotivasi oleh doa sehingga hidup sehari-hari kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian transformasi hati. Dengan terus mengembangkan kehidupan doa, kita dapat mengalami perubahan batiniah yang mendalam. Nah, ini ya tadi yang dikatakan adalah perubahan karakter tadi itu. Nah, di sini bahwa kita akan mengalami perubahan batiniah. Juga misalnya untuk penyembuhan batin kita. Ya kan? Orang yang luka batin itu juga akan cenderung menyakiti orang lain. Nah, dengan doa itu juga orang dapat mengalami juga penyembuhan batin, perubahan batinnya yang mendalam, yang kemudian mempengaruhi cara orang itu berinteraksi dengan sesamanya. Karena sembuh dari luka batinnya ya berinteraksinya ya dengan baik dengan orang lain. Dan kemudian menjalani hidup sehari-hari dengan sukacita, dengan gembira, dengan senyum, dan sebagainya itu. Sehingga kehadirannya orang itu menjadi kegembiraan bagi orang lain, ya, bukan menjadi salib bagi orang lain. Kemudian kekuatan dalam ujian dan penderitaan. Doa membantu kita untuk menerima cobaan hidup dengan ketenangan hati, mempercayakan segala sesuatu kepada kehendak Tuhan. Nah, ini doa ini akan menguatkan kita, memikul salib kita, sehingga kita tidak mengeluh dalam memikul salib, tetapi dengan sukacita memikul salib kita. Nah, ini juga kita akan menghadapi juga dengan tenang apapun persoalan hidup kita. Yang memang setiap orang pasti mengalami yang namanya persoalan atau mengalami juga penderitaan, itu pasti akan dihadapi. Nah, inilah doa akan memberikan kekuatan. Keteladanan Kristus. Pertumbuhan doa akan mendorong kita meneladani Kristus dalam hidup sehari-hari. Doa membantu memperkuat komitmen untuk hidup sesuai dengan ajaran-ajaran Kristus, seperti cinta kasih pada sesama, keadilan, ya keadilan kepada siapapun yang di dekat kita, entah keadilan ke dalam keluarga, keadilan terhadap karyawan, keadilan terhadap sesama kita. Nah, itu akan ya dengan doa itu akan menguatkan kita untuk memiliki komitmen melakukan kebaikan itu dan juga peduli pada sesama dan lain-lain yang dapat kita teladani dengan kehidupan Kristus. Perkembangan rohani. Doa adalah sarana utama untuk pertumbuhan rohani, itu jelas. Pertumbuhan rohani tanpa doa itu mustahil. Jadi memang kehidupan rohani harus disertai dengan doa. Dan doa ini memelihara hubungan kita dengan Tuhan dan dimampukan
memaknai kehidupan sehari-hari. Jadi orang akan melihat kehidupan sehari-harinya ya dengan kacamata Tuhan, ya, dengan pandangan ilahi, bukan hanya melihat persoalan-persoalan hidup kita dalam kacamata duniawi saja. Apalagi kalau dalam kacamata sinetron, kacamata drama Korea, drama Cina, atau mungkin ya dengan apa tuh akal budi saja, tidak ya. Dengan adanya doa ini juga akan membuat kita memiliki pandangan Tuhan sendiri untuk melihat kehidupan kita sehari-hari sehingga dapat melakukan atau bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Baik, itu saja dari pemaparan saya tentang harmoni, hidup doa, dan keseharian. Terima kasih. Terima kasih Romo Valen atas pengajaran yang diberikan malam hari ini mengenai harmoni hidup doa dan keseharian. Mohon kesediaan Romo untuk tetap tinggal sampai dengan akhir pertemuan malam ini Romo ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Ada pertanyaan yang sudah masuk di dalam kolom chat, Romo dan Frater. Ini ada pertanyaan, mohon dijawab. Pertanyaan pertama, doa dan praktik kebajikan, manakah yang lebih dahulu? Rasa-rasanya kok sulit. Orang sering mencibir, banyak doa tetapi perilakunya tidak sesuai. Bagaimana tanggapan Romo? Ya, saya akan ngutip dari Injil Yohanes bab 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kemudian ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Nah, itu dari sabda Tuhan itu jelas bahwa kasih kepada Tuhan, ya kita wujudkan kasih kepada Tuhan itu dalam bentuk apa? Ya kan, yang terlihat gitu kan dalam bentuk rohani, dalam arti kegiatan-kegiatan rohani kita, entah doa, misa, dan sebagainya. Lalu kita dikatakan kalau kita memang sungguh mengasihi Tuhan, kita akan melakukan perintah Tuhan. Jadi kita harus melaksanakan konkret dalam perbuatan sehari-hari, ya kan? Lalu mana yang lebih dulu? Ya, seperti telur dan ayam mana lebih dulu, ya kan? Nah, tetapi yang jelas bahwa kasih kepada Tuhan dan melakukan perintahnya itu ya serentak dilakukan. Itu. Demikian juga dengan doa dan kebajikan ya serentak dilakukan. Ini. Dan dalam kitab hidup rohani untuk berdoa, tekun berdoa, maka kita juga memang harus ada usaha melakukan ya kebajikan-kebajikan itu. Jadi namanya perbuatan yang baik itu memang harus kita usahakan. Nah, itu. Memang tadi kan dalam hubungan kebajikan dan doa tadi itu kan oleh Santo Thomas Aquinas dikatakan yang pertama doa itu eh, sebagai sarana pencapaian kebajikan yang lebih besar, kemudian doa membantu pertumbuhan kebajikan, Ke- tetapi juga ternyata kebajikan juga menyempurnakan doa. Jadi memang dua hal ini ya serentak kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, seperti juga yang tadi sudah saya singgung, yaitu mengasihi Allah, mengatakan mengasihi Allah, tetapi membenci saudaranya, ya pendusta. Berarti ya kita harus konkret, ya mengampuni. Nah, itu kan suatu usaha kita. Ya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Ini ada pertanyaan yang sebetulnya nyambung dengan pertanyaan yang barusan. Mohon dijawab sekalian Romo ya.
Tadi kan Romo mengatakan itu adalah sebuah kesinambungan gitu ya, dilakukan bersamaan. Tetapi bagaimana bila seseorang selalu melakukan kebajikan, tetapi dia sendiri merasa hidup doanya tidak semakin bertumbuh? Mungkinkah demikian, Romo? Tadi itu kalau dari ini ya, dari bantuan dari Santo Thomas Aquinas, kebajikan menyempurnakan doa, ya kan? Berarti membuat doa juga bertumbuh kan? Nah, sekarang persoalannya kebajikan beneran nggak yang dilakukan, ya kan? Karena kebajikan itu tidak hanya perbuatan baik, ya kan? Hanya perbuatan baik saja tanpa ada ditujukan kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan atau mendekatkan diri pada Tuhan, itu bukan kebajikan, itu hanya humanisme, ya. Humanisme itu hanya perbuatan baik kepada sesama, tapi tanpa melibatkan Tuhan. Ya. Kalau dalam tindakan praktis kita itu kebajikan itu yaitu berbuat baik dengan juga untuk mencintai Tuhan, motivasinya untuk mencintai Tuhan, ya pasti doanya akan bertumbuh begitu. Ya, karena dalam aktivitas doa itu adalah langsung kita mau berelasi mendekat kepada Tuhan kan. Nah itu. Ya, cuma kan memang dalam perkembangan doa itu kan ada yang namanya kekeringan. Nah, kekeringan apa itu namanya rohani. Nah, itu kan memang ada, tetapi kekeringan rohani yang sejati tidak membuat doa kita apa itu rusak, ya, tetapi malah justru bertumbuh. Ya, itu. Baik, terima kasih penjelasannya Romo Valen. Frater Teres, ada yang mau ditambahkan? Cukup. Baik, ini ada pertanyaan yang selanjutnya. Mau bertanya, Romo dan Frater, doa yang dimaksud itu doa seperti apa ya, Romo? Doa pribadi atau doa koronka atau doa seperti apa yang dimaksud di sini? Lalu apabila kita terluka dari kesombongan orang yang marah-marah kepada kita, kita terluka dan kita takut malah tidak bisa berdoa, bagaimana menenangkan dirinya, Romo? Ya, doa yang dimaksud di sini adalah ya memang ada macam-macam doa ya. Ada doa lisan, ada doa yang disebut doa vokal, ada doa meditasi atau doa batin, yaitu yang penting doa itu adalah relasi kita dengan Tuhan. Nah, itu ya. Yang penting adalah doa itu kan intinya membina relasi dengan Tuhan. Itu. Nah, ada macam-macam doa kan untuk membina relasi dengan Tuhan, dan memang doa yang langsung untuk membina secara pribadi dengan Tuhan itu langsung itu dikatakan memang doa kontemplatif atau doa kepada doa batin itu. Ya, itu. Baik. Baik, terima kasih Romo. Frater, ada Terus yang apa mau tadi yang ditambahkan? satunya tadi? Ya, Oh, yang ada satu. lanjutannya betul-betul. Nah, Kalau terluka karena orang lain, terluka karena orang lain, lalu kita takut malah tidak bisa berdoa. Bagaimana caranya menenangkan diri? Maksudnya supaya bisa tetap berdoa, mungkin seperti itu, Romo. iya, jadi kalau yang ini ya menenangkan diri ya harus sembuh dulu ya dari tadi itu terluka tadi dari sakit batinnya itu ya harus sembuh ya itu lalu berarti kan harus mengampuni, harus dapat menerima, mengasihi. Nah, itu pasti akan bisa tenang. Nah, itu kan. Ya itu. Mungkin Brother Teres bisa menambahkan lebih jelas. Silakan, Frater Teres. Ya, ya sama sebenarnya intinya ketika kita terluka dengan ada orang lain, ya kita menyadari bahwa ada luka itu, lalu kemudian kita berusaha untuk membereskan dan tentu dengan bantuan Tuhan, ya dengan bantuan Tuhan. Terus di situ kita berdoa juga yang kita sudah diajari dengan doa apa namanya luka batin itu mengampuni, menerima dan tentunya dengan apa yang kita alami itu kita bersikap positif. Positif melihat sesuatu itu untuk kebaikan kita dan menyerahkan kembali kepada Tuhan, mohon rahmat Tuhan untuk akhirnya kita dapat kembali berdoa seperti sebelumnya ya, sebelum ada luka itu.
Ini caranya ya ada proses begitu. Ya, itu harus dilalui. Ya. Baik, terima kasih Romo dan Frater atas penjelasannya. Ada satu pertanyaan lagi. Apakah hubungannya antara hidup doa dengan segala usaha, kerja atau karya kita sehari-hari? Apakah semakin hidup dalam doa, semakin Tuhan memberikan salib dalam kehidupan kita? Ya, dalam kehidupan doa kita, ya kan intinya kan kita mendekat kepada Tuhan dalam relasi dengan Tuhan, sehingga dalam bekerja pun, ya entah bekerja dalam arti kerja cari nafkah, ya mungkin dagang dan sebagainya, ya kita akan dimotivasi, dikuatkan untuk bekerja dengan jujur, dengan yang baik, tidak melanggar perintah Tuhan. Lalu kita juga punya motivasi juga bekerja untuk Tuhan, ya, bekerja untuk tanggung jawab saya kepada Tuhan. Nah ini, jadi itu akan menyempurnakan ya tindakan perbuatan bekerja kita akan menjadi dapat dikatakan menjadi ilahi ya. Dalam ilahi itu artinya ada kaitannya dengan Tuhan. Itu jadi akhirnya tidak memisahkan hidup kita di luar doa dengan 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 doa itu tidak terpisah akhirnya. Karena apa? Di dalam doa bersama Tuhan, di dalam bekerja bersama Tuhan. Ada pertanyaan berikutnya tadi itu? Ya, tidak ya? Tidak Romo, hanya itu. Ya, oke. Baik, terima kasih Romo Valen. Frater Teres, apa ada yang mau ditambahkan? Ya, yang tadi cukup. Ya, ada satu lagi pertanyaan, semakin memberikan salib dalam hidup kita. Oh ya, salib Ya, tadi tentu itu ya. Tuhan tidak pernah memberikan salib ya. Ya, itu kita mengerti apa itu artinya salib ya dalam hidup kita. Karena seringkali ada salah paham mengenai salib ini, karena kalau itu dari kesalahan kita ya itu bukan salib. Tapi kalau ada kekurangan dari sesama kita yang menyebabkan kita harus memikul salib, ya bukan karena Tuhan mau memberikan, tapi ya di situ karena kekurangan itu kita yang harus menanggung akibat apa yang diperbuat orang kepada kita atau kepada sesama yang ada hubungannya dengan relasi kita dengan mereka. Nah, di situ mungkin kita akan mengalami salib itu. Tapi bukan Tuhan memberikan itu untuk kita, tapi membiarkan itu terjadi untuk kita, semakin membuat kita dewasa dalam iman, harapan kasih, dan juga dalam kebajikan yang kita mau capai atau usahakan saat itu, ya berkaitan dengan kehidupan doa kita dan juga kehidupan dalam relasi dengan sesama. Baik. Cukup ya. Ya, terima kasih Romo dan Frater atas jawabannya dan penjelasannya. Bapak Ibu dan teman-teman semua, karena waktu kita sebenarnya cukup terbatas, ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab, nanti akan dijawab lewat WhatsApp grup Menyelami Hidup Doa. Karena Romo dan Frater setelah ini masih ada kegiatan di dalam komunitas, maka pertanyaan dijawab barusan yang terakhir.